Salam, salam damai Kristus untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mas Muji. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi mengenai eskatologi Kristen. Tentu saja berdasarkan ayat-ayat dalam Alkitab. Saudaraku yang kekasih, beragam paham atau pendapat tentang eskatologi, baik yang merupakan dari warisan bapak-bapak gereja, ada juga yang berdasarkan hasil pergumulan atau argumentasinya sendiri. Saya lahir tahun 1954. Orang tua saya paham kejawen. Pada tahun 1962, di sebelah rumah saya ada kebaktian GBES atau Gereja Bethel Injil Sepenuh. Gembalanya namanya Pak Siregar, orang dari Batak Tapanuli. Setiap malam Jumat ada ibadah. Saya sering lihat di sana, lalu oleh bapak saya disuruh ikut. Lalu dengan senang hati, saya mengikuti kebaktian itu. Saat itu, saya masih kelas 2 SR atau sekolah rakyat di tahun 62 itu. Pada saat itu saya dikasih Injil Perjanjian Baru yang warnanya biru itu, versi The Gideon. Saya baca, saya pelajari tiap hari. Nampaknya saya senang sekali. Ceritanya mengenai Yesus dan murid-muridnya ketika itu menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati, mengusir setan, menghardik angin badai, berjalan di atas air, dan mujizat-mujizat lainnya dilakukan oleh Yesus. Dan akhirnya sampai Yesus mati di kayu salib, dikubur, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga. Saudara yang terkasih, waktu terus berjalan, di tahun 1977, saya menikah dengan istri saya dari warga GKJ, lalu saya pindah ke GKJ sampai dengan sekarang. Tadinya saya tidak ambil pusing. Bapak Pendeta mengatakan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus mati, tubuhnya dikubur, dan rohnya masuk surga. Saya termasuk senang membaca, terutama yang bernuansa religius, termasuk membaca Alkitab. Saya senang. Saya sempat menjadi bingung ketika menemukan ayat yang menyatakan ada kebangkitan orang mati. Kata para pendeta, rohnya sudah di surga. Loh kok ini ada kebangkitan? Bayangan saya waktu itu, rohnya masuk surga, lalu ketika kebangkitan itu, rohnya masuk ke kuburan, lalu bangkit, hidup lagi, lalu naik ke surga lagi. Pikiran saya saat itu, mosok sih kok bolak-balik seperti itu. Lalu saya mencoba tanya kepada Pak Pendeta, Pak, kok ini ada ayat yang mengatakan tentang kebangkitan? Ini gimana prosesnya?
pendeta itu berkata, sudahlah, nggak usah memikirkan hal itu. Pokoknya percaya saja. Bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu pasti masuk surga. Saya makin bingung. Lalu saya tanya, Pak, apakah ada ayat yang tidak boleh dipelajari? Jawabnya, ya tidak ada. Saya makin bingung. Lalu saya mencoba bertanya kepada majelis yang lain, jawabannya sama. Bahwa itu sudah area Tuhan. Serahkan saja. Waktu itu saya berpikir, apakah orang-orang ini tidak tahu apa merupakan sebuah pantangan untuk mengetahui rahasia Allah. Saya makin penasaran. Lalu saya putuskan, saya berdoa, saya memohon kepada Tuhan. Tuhan, mereka tidak salah, atau bapak-bapak pendeta itu tidak salah. Memang itu pemahaman mereka. Tapi saya memohon kepada Tuhan. Tolong ya Tuhan, melalui Alkitab ini, tunjukkanlah kepada saya apa yang sebenarnya akan terjadi tentang orang-orang yang sesudah mati nanti. Dan bagaimana hubungannya dengan kebangkitan. Saudara yang terkasih, pergumulan ini terjadi sekitar tahun 80 sampai 85. Pada tahun 85 itulah Tuhan menjawab semua pertanyaan saya. Di dalam kebingungan saya selama bertahun-tahun. Saya menjadi majelis pertama, itu tahun 85 itu. Dan Tuhan pakai saya dalam hal kesembuhan orang sakit. Dan Tuhan bukakan semua rahasianya. Sejak nun jauh bumi sebelum ditata olehnya, sampai dengan bumi ini hilang dari peradabannya. Luar biasa. Tapi itu menurut saya. Bagi orang lain, mungkin saya dianggap GR. Kegedean rumongso. Disinilah saya ingin share atau membagikan hasil pergumulan saya selama puluhan tahun, terutama mengenai eskatologi atau kemana orang setelah mengalami mati, berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Dalam ini saya kasih judul Eskatologi Kristen, sesi keadaan orang mati. Saudara yang terkasih, untuk memahami eskatologi ini, saya akan mulai dari siapa sebenarnya orang-orang yang sudah berada di surga menurut Alkitab. Yang pertama, Henokh. Sebagaimana tertulis dalam Kejadian 5 ayat 24. Lalu Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kata lain, Henokh sudah di surga. Yang kedua, Musa. Sebagaimana tertulis dalam Ulangan 34 ayat 6. Dan dikuburkannya lah, di sini nyanya itu besar, berarti Allah sendiri, dia di suatu lembah di tanah Moab, di tantangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Tentu saja artinya sampai ayat itu ditulis. Lalu dikuatkan oleh Yudas 1 ayat yang ke-9.
yang berbunyi demikian, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ayat ini membuktikan bahwa mayat Musa sebetulnya sudah dibawa sang malaikat Mikael. Lalu dalam hal ini juga dijelaskan di Matius 17 ayat 3, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia, Yesus. Juga tertulis di dalam Markus 9 ayat 4, Lukas 9 ayat 30. Memang Musa agak dirahasiakan maksud saya oleh Tuhan, tetapi dengan dasar ayat-ayat di atas jelas bahwa Musa sudah berada di surga. Berikut atau yang ketiga, Elia. Sebagaimana tertulis dalam Raja-Raja 2 ayat 11 yang berbunyi demikian, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ayat ini sangat jelas bahwa Elia sudah di surga. Lalu berikut, yang keempat adalah Tuhan Yesus. Sebagaimana tertulis dalam Markus 16 ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini juga ditulis dalam Lukas 24 ayat 51, Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Itulah menurut saya orang-orang yang sudah berada di surga. Saudara yang terkasih, dalam hal ini saya juga ingin menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan orang mati. Ini berbagai orang yang berpendapat. Tapi menurut saya, untuk mengetahui bagaimana keadaan orang setelah mati, kita harus tahu dulu bagaimana manusia atau orang itu bisa hidup. Kita awali dari penciptaan Adam. Kejadian 2 ayat 7 yang berbunyi demikian. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari dasar ayat di atas, bahan baku manusia itu ada dua unsur. Yang pertama, unsur debu tanah. Yang kedua, sebagaimana tertulis dalam ayat tadi, napas hidup atau oksigen atau angin yang masuk di lubang hidungnya. Meskipun kita tahu bahwa dalam tubuh manusia itu menjadi 4 unsur. Istilah saya 4A. Yang pertama adalah abu, dalam arti tanah. Yang kedua angin, seperti yang napas dihembuskan tadi. Yang ketiga air. Yang keempat api. Jadi dari 4 unsur itulah yang ada di dalam tubuh manusia. Air jelas, bahkan ada yang mengatakan 80% tubuh manusia itu terdiri dari air atau cairan, termasuk darah. Lalu api memang tidak nampak, tetapi kalau kita sentuh tubuh kita, rasanya pasti panas. Nah, itu dari 2 unsur yang ketemu.
itu menjadi panas dan bisa dibilang api di sana. Tetapi ketika unsur angin atau napas itu terpisah, kembali asalnya, ya, matilah manusia itu. Matius 27 ayat 50 ini menceritakan tentang Yesus juga mengalami mati. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ini juga tertulis dalam Markus 15 ayat 37, Lukas 23 ayat 46, juga ditulis dalam Yohanes 19 ayat 30. Kata menyerahkan nyawa itu dalam bahasa Yunani esepneusen, artinya menghembuskan napas alias wafat atau mati. Mengapa LAI menulis menyerahkan nyawa? Karena orang Indonesia pemahamannya seperti itu. Jadi orang mati itu menyerahkan nyawa. Tapi sebetulnya saya pernah membaca bahasa sehari-hari dari kitab atau Alkitab bahasa sehari-hari, di sana ditulis lalu Yesus meninggal. Saya kira itu lebih tepat. Ya. Sebetulnya sangat sederhana sekali. Jadi kedua unsur, yaitu debu dan tanah, dan napas hidup itu ketemu, manusia menjadi makhluk yang hidup. Tetapi ketika terpisah napas dan abu itu, manusia akan menjadi mati. Sebagaimana tertulis dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, ayat ini sering disalah tafsirkan. Dan debu kembali menjadi tanah, mati, seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Sebetulnya yang dimaksud roh di sini adalah napas hidup. Jadi bukan berarti roh dalam bentuk bleger. Ayat ini masih sangat terkait sekali dengan Kejadian 2 ayat 7. Jadi bukan seperti yang dibayangkan banyak orang yang mati dalam Kristus itu sudah ada di surga bersama Tuhan. Sebetulnya menurut ayat ini yang kembali kepada Tuhan itu napasnya yang pernah dihembuskan oleh Allah ke dalam hidungnya, kembali ke mulut Allah, kata lain seperti itu. Hal ini juga bisa dilihat dari sebagai perbandingan di Yeskiel 37 ayat 9 dan 10. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Jadi yang bisa menghidupkan, sebagaimana Kejadian 2 ayat 7 itu napas hidup. Demikian juga kalau napas hidup itu pisah dengan tubuh, itu kembali seperti semula. Kembali menjadi tanah. Kembali menjadi debu, alias mati. Lalu bagaimana menurut Tuhan Yesus mengenai keadaan orang mati? Agar lebih jelas bagaimana menurut Tuhan Yesus mengenai keadaan orang mati, mari kita baca sama-sama dari Matius 11 ayat 13. Yang demikian bunyinya, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur.
tetapi mereka mentertawakan dia. Bandingkan juga dengan Markus 5 ayat 39, Lukas 8 ayat 52. Nah, Yesus katakan kepada orang-orang ketika anak Yairus mati, itu dikatakan tidur. Yohanes 11 ayat 13 juga mengatakan, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Mengenai ayat di atas, ada orang berpendapat bahwa dikatakan tidur oleh Yesus karena akan dihidupkan lagi. Tapi menurut saya, ayat tadi menceritakan, ingin menjelaskan antara tidur dan mati itu ada kesamaannya, yaitu sama-sama tidak ingat apa-apa, alias sama-sama tidak sadar. Bedanya cuma kalau tidur itu masih bernapas, tetapi kalau orang mati itu sudah tidak bernapas. Jadi sebetulnya simpel aja ya. Bedanya orang mati dengan orang tidur. Itu hanya bernapas dan tidak. Tapi sama-sama tidak ingat. Kalau ada orang yang berpendapat dikatakan tidur oleh Yesus karena akan dihidupkan lagi, bagaimana dengan yang tertulis dalam Daniel 12 ayat 2a dalam Perjanjian Lama? Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah dan selanjutnya, ternyata tidur dalam debu tanah itu juga sudah ada nabi yang mengucapkan dalam Perjanjian Lama, yaitu Daniel. Lalu ayat yang ke-13, tetapi engkau Daniel, pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat. Pengertian istirahat di sini adalah mati atau kata lain tidur. Tidur panjang, kata Epik GAD. Dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi Daniel disuruh istirahat, kata lain mati atau tidur, dan akan dibangkitkan atau mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Hal ini juga dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 13, istirahat atau tidur. Demikian bunyinya, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Istirahat di sini adalah seperti orang tidur. Jadi katakan berbahagialah orang-orang yang mati. Tentu saja matinya di dalam Kristus atau di dalam Tuhan. Dia boleh beristirahat. Sampai pada saatnya nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dia dibangkitkan. Makanya dijelaskan ya, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara yang terkasih, saya ingin mencoba membahas antara proses bagaimana orang tidur dan mati. Yang pertama saya akan membahas bagaimana orang tidur. Atau mengapa orang itu bisa tidur. Di tengkuk manusia itu ada semacam termit listrik. Jadi hubungan ke otak kecil itu sewaktu-waktu bisa jeglek, ya. Sewaktu-waktu bisa lepas. Apabila muatannya melebihi kapasitas, ya, dia bisa lepas. Ya. Di saraf yang menghubungkan ke otak kecil, sewaktu-waktu bisa lepas.
Jadi kalau posisi sedang duduk, itu dia bisa kantuk, tapi bangun lagi karena ada getaran. Kalau posisi sedang telentang, ya tahu-tahu tidak sadar atau tidak ingat apa-apa. Itulah tidur. Biasanya itu disertai hentakan-hentakan kaki atau hentakan tangan. Itu kalau posisi telentang, langsung tidak sadar. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau mimpi? Jadi mimpi itu sebetulnya ambang sadar. Jadi setengah sadar, setengah tidak. Contohnya seperti orang yang ngompol, masa kecil saya pernah ngompol. Karena malas bangun, tidur lagi, lalu di situ mimpi. Nah, mimpi itu rasanya sudah di kamar mandi. Nah, lalu dia kencing. Nah, ternyata hangat-hangat di kasur. Ternyata itu mimpi. Tetapi kalau tidur nyenyak, itu tidak akan mimpi. Semalam itu rasanya ya 1 detik. Jadi kalau mimpi itu antara sadar dan tidak. Sebetulnya dicubit sudah terasa sakit, dipanggil sudah mendengar. Tapi di sini itu antara nyambung dan tidak, itu seperti kabel yang tidak match. Kabel yang tidak match itu akan bisa terjadi kebakaran. Ya, itulah mimpi. Jadi di saraf otak kecil sini itu nyambung tidak itu terjadi mimpi. Seperti contohnya banyak kesaksian ya. Orang katanya ketemu Tuhan ya. Ketemu Tuhan Yesus lalu diajak jalan-jalan ke surga ya. Diajak jalan ke neraka. Ya. Itu sebetulnya prosesnya ya seperti mimpi tadi ya. Nah, lalu isi mimpi itu dipengaruhi apa yang pernah dialami, apa yang pernah didengar, apa yang pernah direkam di sana. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau orang pingsan? Kalau orang pingsan tuh sama dengan orang tidur. Dia masih bernapas tapi tidak ingat apa-apa sebab hubungan atau saraf otak kecil itu lepas. Itu orang pingsan. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana pemahaman tentang mimpi. Seperti saya katakan di depan, apa yang pernah dilihat, apa yang pernah dialami itu terjadi dalam mimpi. Gitu. Kalau paham kejawen itu ada 3 macam mimpi, yaitu titioni, gondoyoni, puspotajem. Titioni itu impen-impenan, ya. Saking dipikir terus, ya. Dibatin terus itu terjadi mimpi, itu masuk kategori titioni. Lalu gondoyoni itu istilah lain kodak panggilingan atau memori yang tersimpan dalam otak itu. Apa yang pernah didengar, apa yang pernah dialami, apa yang pernah dilihat, itu dimunculkan dalam mimpi itu. Itu masuk kategori gondoyoni. Lalu yang ketiga itu puspotajem. Puspo itu bunga, tajem itu runcing atau lincip. Itu bisa dikategorikan wahyu. Jadi setiap mimpi itu yang ada maknanya itu termasuk wahyu gitu. Jadi penjelasannya kalau ditinjau dari waktu yang titioni itu biasanya mimpi sebelum jam 12 malam. Kalau gondoyoni itu antara jam 12 sampai jam 2 pagi. Tapi kalau wahyu itu biasanya jam 3 sampai jam 4 pagi. Jadi situasinya udah tenang, udah dingin, tidak akan terpengaruh oleh apa-apa. Itu menurut paham kejawen itu
Seperti itu yang pernah saya pahami. Lalu saya akan menjelaskan tentang bagaimana prosesnya orang yang mati. Orang mati itu atau orang hidup kuncinya itu di dalam jantungnya. Jadi selama jantungnya itu masih normal dalam memompa darah yang mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, itu manusia masih bisa sehat atau masih bisa hidup. Tetapi pada saat jantung itu detaknya mulai tidak normal, iramanya mulai melemah, mulai tidak beraturan karena gangguan sakit penyakit, sehingga tidak mampu lagi memompa darah ke seluruh tubuh, khususnya ke saraf otak kecil, maka itu akan tidak ingat apa-apa. Orang ada mengatakan itulah yang dimaksud sekarat atau sakaratul maut. Jadi sudah tidak ingat apa-apa karena hubungan ke otak kecil itu sudah tidak nyambung. Seandainya orang itu ditanya, atau kata lain sudah koma, dia sudah tidak dengar, sudah tidak nyambung. Ya paling kalau dengar, paling ya hanya menggerakkan bibir atau mungkin membuka mata. Tapi sebetulnya sudah tidak ingat apa-apa. Meskipun mungkin masih bernapas, meskipun tersengal-sengal mungkin karena paru dengan jantung itu dekat sekali. Tetapi ketika jantung itu berhenti, tentu saja paru juga berhenti dan manusia mati. Disinilah yang dimaksud dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, roh kembali kepada Allah. Kata lain, menghembuskan napas terakhir atau mati. Inilah kesamaan antara tidur dan mati. Seperti yang dikatakan Yesus, sama-sama tidak ingat apa-apa. Apakah di sini manusia setelah mati sudah berakhir? Tidak. Di depan sudah saya katakan bahwa masih ada lanjut ceritanya sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Bagi umat pilihan atau yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dahulu, baru kita yang masih hidup tidak mengalami mati diangkat bersama mereka yang bangkit dari kubur tadi menjemput Tuhan Yesus di awan-awan. Dalam hal ini nanti akan saya jelaskan di sesi lain. Saudara yang terkasih, untuk lebih jelas lagi bahwa Yesuslah sebetulnya contoh konkret bagaimana orang itu mati. Sebab Yesus juga mengalami mati atau wabah. Ya memang ada orang yang tidak mengalami mati, yaitu Henokh, Kejadian 5:24 yang diperkuat Ibrani 1 ayat 5, dan Elia, 2 Raja-Raja 2 ayat 11 juga diperkuat di Matius 17 tadi. Matius 27 ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dalam bahasa sehari-hari seperti saya katakan tadi, lalu Yesus meninggal. Ini juga tertulis dalam Markus 15 ayat 37, Lukas 23 ayat 46, Yohanes 19 ayat 30. Seperti juga saya jelaskan di depan bahwa kata menyerahkan nyawanya dalam Septuaginta atau bahasa
Yunani disebut esepnosen, artinya mengembuskan napasnya. Jadi jelas di sini tidak ada tubuh sementara. Sebab ada paham gereja atau seseorang yang mengatakan setelah mati itu ada tubuh sementara. Jadi yang jelas Yesus ketika mati dan ketika bangkit itu juga pakai tubuh itu, bukan pakai tubuh yang lain. Ini terbukti bahwa di dalam kubur itu terdapat kapan atau kain kapannya yang sebagai pembungkusnya. Jadi jelas bahwa mati itu tidak ada tubuh sementara, tapi ya tubuh itu dibangkitkan lalu naik di surga bagi orang yang naik ke surga, tapi dibangkitkan langsung ke neraka bagi orang yang tidak mempunyai hak di surga. Dalam tubuh manusia itu terdapat dua unsur, ya, seperti yang saya sampaikan di depan, yaitu unsur tanah atau debu dan unsur napas atau angin, oksigen. Ya. Jadi kalau keduanya terpisah, maka matilah manusia. Tubuhnya kembali ke tanah atau roh napasnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Sebagaimana tertulis dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Lalu apa yang dilakukan Yesus dalam kubur? Ada gereja atau ada orang menafsirkan bahwa Yesus masuk neraka. Dalam pengakuan iman rasuli dikatakan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Dalam bahasa Jawa, tumedak ing teleng palimengan. Itu kalimat yang pantas buat Yesus. Bahasa sederhananya, mati dan dikubur di tempat gelap. Jadi ketika Yesus mati atau tidur, itu kata lain juga tidak sadar. Meskipun ada gereja atau orang yang menafsirkan Yesus di neraka. Memang Yesus harus masuk di alam kerajaan maut. Ada kata lain Hades atau Sheol. Memang misinya Yesus mati dan dikuburkan itu sebetulnya menggantikan kita. Akan tetapi sengsara dan neraka Yesus atau Yesus masuk neraka ya, digambarkan itu ya ketika di dalam kayu salib itu. Sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan ayat 5 sampai 12. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bandingkan Matius 8 ayat 17, 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Saudara yang kekasih, saya pernah mengalami mati. Begini ceritanya, ketika itu saya sedang sakit mah akut tengah malam, dan saya mau dipanggilkan dokter, saya nggak mau. Nah, sebab waktu itu di puskesmas di mana saya ada itu dokternya perempuan, Bu Damayanti. Tentu saja kalau dipanggil tengah malam nggak mau. Lalu istri saya suruh membuat air hangat, lalu saya sekor perut saya. Lalu sudah agak ringan, saya berdoa, Tuhan,
Kalau memang saya harus mengakhiri hidup saya saat ini, oke. Tetapi masih ada orang lain yang membutuhkan saya. Istri saya, anak saya. Waktu itu terjadi kurang lebih tahun 1985. Jadi tahun 85 itu memang benar-benar suatu peristiwa yang luar biasa bagi saya. Tapi saya lalu tidak sadar. Lah, setelah saya sadar, sebelum saya sadar, saya tuh seperti menarik napas yang sangat berat. Saya yakin bahwa saya tadi sudah tidak bernapas lagi. Lalu saya ditanya oleh istri saya, "Kenapa, Pak? Kenapa? Ada apa?" Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Oh iya, saya berdoa, saya belum amin. Tapi saya sudah tidak ingat. Nah, kata istri saya, ternyata saya sudah tidak bernapas beberapa menit. Gitu. Lalu dipijat-pijat perut saya diluruskan tidur saya. Ya kurang lebih ada 10 menitan, tidak salah. Itulah orang mati. Saya mengalami. Sama sekali tidak sadar. Tidak ingat apa-apa. Tapi setelah saya pegang perut saya, ternyata saya sudah sembuh. Jadi itulah Tuhan cara menyembuhkan saya. Dengan mujizat yang luar biasa. Jadi saya dibuat tidak ingat, ya, tidak sadar. Bahkan sampai tidak bernapas. Lalu setelah itu saya sadar lagi. Saya akan lanjutkan, saudara yang terkasih. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana tentang Tuhan Yesus tadi. Jadi tidak hanya mati, tetapi hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Jadi sebagaimana tertulis dalam Yohanes 20 ayat 6 dan 7, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Keterangannya, Yesus baik saat mati, tidak ada tubuh sementara seperti yang saya singgung tadi. Jadi pada saat bangkit pula, pakai tubuh jasmani pun yang telah diubah menjadi tubuh rohani atau tubuh yang mulia. Tubuh yang tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Bisa masuk rumah yang tertutup atau terkunci rapat. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 20 ayat 19 dan 26. Lebih jelas lagi saya ingin membacakan 1 Korintus 15 ayat 50. Sebetulnya sampai 54. Yang sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Ayat yang ke-50, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Lalu ayat yang ke-51, sesungguhnya kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nabiri yang terakhir, sebab nabiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Jadi diubah dari tubuh jasmani menjadi tubuh rohani. Tidak ada tubuh sementara. Karena yang dapat binasa ini, tubuh jasmani, harus mengenakan atau menyatu. Dalam bahasa Jawa, ngerasuk atau manunggal yang tidak dapat binasa.
Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sebagaimana tertulis dalam Yesaya 25 ayat yang ke-8. Keterangan dari ayat di atas jelas tidak ada tubuh sementara. Dari tubuh yang panah itu diubah menjadi tubuh yang mulia, yang tidak bisa mati. Kalau di surga, ya hidup kekal. Kalau di neraka, meskipun dibakar oleh lautan api, tidak bisa mati. Terus merasakan siksaan siang malam. Bagaimana tertulis dalam Wahyu 20 ayat 10, 14, dan neraka ini terjadi pada akhir zaman. Nanti dalam kebangkitan akhir. Jadi sekarang ini belum ada yang di neraka atau yang di surga. Sebab Tuhan Yesus belum datang. Lalu bagaimana orang memahami tentang arwah? Mengenai orang mati, yang sebagian orang berpendapat arwahnya masih gentayangan. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh mimpi ketemu orang yang sudah mati, atau orang kesurupan yang mengaku bapaknya atau neneknya. Itu jelas ulah iblis atau ulah setan. Tetapi kalau mimpi, seperti yang saya singgung di depan, karena di otaknya ada memori atau rekaman, dalam mimpi itu dimunculkan. Jadi itu bukan fakta sebenarnya mimpi. Sebetulnya sebutan arwah, almarhum atau jenate, suwargine, itu sebetulnya hanya berhenti pada sebutan. Jadi sebutan untuk orang yang sudah meninggal, yang tadinya pernah ada, sekarang tidak ada. Termasuk anumerta, ya, itu tidak wujud, melainkan hanya berhenti pada sebutan. Jadi menurut saya, berdasarkan ayat tadi atas, untuk sebutan orang mati, saya kira lebih tepat dikatakan telah meninggal dunia, atau telah diambil Tuhan napasnya, atau telah beristirahat, sebagaimana tertulis dalam Wahyu 14 ayat 13, Daniel 12 ayat 13. Daripada telah pulang ke rumah Bapa, padahal ya belum pulang. Sebab Tuhan Yesus belum datang dan belum menjemput. Atau telah dipanggil Tuhan. Jadi saya lebih condong telah meninggal dunia atau telah dapat. Saya kira itu lebih tepat. Toh faktanya memang belum pulang ke rumah Bapa. Kalau ini untuk menghibur jemaat, ya monggo. Padahal tidak sesuai dengan fakta. Ini namanya menurut saya ya pembohongan. Sebab ayatnya mengatakan belum. Tuhan Yesus belum menjemput. Saudara yang terkasih, saya ingin menjelaskan ayat-ayat pendukung tentang bagaimana keadaan orang mati. Mazmur 6 ayat 6, dan saya sambung Mazmur 30 ayat 10 yang mengatakan, sebab di dalam maut tidaklah orang mengingat kepadamu, siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Menurut pemazmur seperti itu. 30 ayat 10, apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberikan kesetiaanmu? Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6, sebab orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan mereka sudah lenyap. Kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang.
dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Yesaya 38 ayat 18 yang demikian, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Itulah sebetulnya masih banyak dasar ayat lain, tapi dari beberapa ayat ini saya kira sudah cukup jelas bahwa orang mati itu tidak sadar, tidak ingat apa-apa. Saya ingin menjelaskan Daud itu nabi yang luar biasa, bahkan Yesus dikatakan anak Daud. Daud sendiri itu belum ke surga, sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 29, 34 dan 35. Itu yang melansir dari Mazmur. Saudara-saudaraku, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Biasanya para raja itu di makam para raja. 34, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Bandingkan Mazmur 110 ayat yang pertama. Jadi Daud belum ke surga. Bagaimana dengan Perdos? Nah, ini biasanya orang memahami bahwa Perdos itu surga. Ya silakan. Tapi saya ingin menjelaskan sebagaimana tertulis dalam Lukas 23 ayat 43, ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Sebetulnya kalau menurut saya itu ditambahin nanti. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja nanti. Maksudnya dalam kebangkitan nanti. Lalu Yesus dan pengikutnya ikut memerintah sebagai raja. Nanti masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Perdos. Banyak orang menafsirkan bahwa penjahat ini langsung ke surga bersama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, perlu dicermati. Kata hari ini, kalau Perdos dimanai sebagai surga. Sedangkan Yesus waktu itu terus mati, dikuburkan, pada hari ketiga bangkit, lalu 40 hari kemudian baru naik ke surga. Ini perlu kita pahami. Lalu apa hubungannya dengan kata hari ini? Bersama-sama dengan aku. Kadang orang saking semangatnya tidak memperhatikan ayat-ayat ini. Jadi hari ini dengan 40 hari itu hubungannya apa? Dan itu juga mati setelah artinya penjahat itu juga mati setelah dipatahkan kakinya, ya, sebagaimana Yohanes 19 ayat 32, dan tidak ada lagi cerita tentang penjahat itu dihidupkan atau dibangkitkan. Ya ada. Lalu Perdos itu sebetulnya dalam buku tafsir dikatakan dari bahasa Persia atau artinya Persia, yang artinya taman. Dalam Kejadian 2 ayat 10 dan 11, 13 itu disebut
Taman Eden, di mana Adam dan Hawa ditempatkan yang pada saat itu sebelum jatuh dalam dosa. Jadi Adam dan Hawa saat itu masih mempunyai hak hidup kekal. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, hidup kekal itu atau Perdos itu hilang. Termasuk semua orang yang mengaku keturunan Adam dan Hawa itu sudah kehilangan hak hidup kekal. Jadi menurut Septuaginta, melalui penyaliban Yesus, hak itu dikembalikan atau dipulihkan. Jadi melalui kisah penjahat yang bertobat, itu hak hidup kekal itu diberikan pada saat itu juga. Termasuk orang-orang yang percaya kepada Yesus, hak hidup kekal itu dikembalikan. Jadi Perdos itu bukan menunjuk kepada tempat, melainkan mengarah ke hak hidup kekal. Ada orang ngomong, Perdos itu suatu tempat, orang-orang yang diselamatkan, menunggu menerima mahkota. Lalu saya tanya, di mana tempatnya Perdos itu? Ya nggak tahu. Pokoknya di suatu tempat. Bapak Ibu yang terkasih, menurut saya, Perdos itu hak atau bagian kita yang diberikan kepada kita oleh Tuhan pada kedatangannya nanti, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit, baru kita yang hidup diangkat bersama mereka menyongsong Tuhan di awan-awan. Jadi ini baru Perdos. Jadi bagi penjahat itu, ia mati seperti penjelasan sebelumnya bahwa mati sejak sekarat itu sudah tidak ingat apa-apa. Ya. Ribuan tahun rasanya hanya 1 detik. Jadi ketika Tuhan Yesus datang menampakkan diri di awan-awan, penjahat itu ikut dibangkitkan. Dan kata hari ini itu masih hangat di telinganya. Dan di sini baru Perdos itu benar-benar surga. Seperti kita semua ini, jika iman kita pada saat Kristus datang nanti, iman kita benar, kita akan diangkat bersama umat pilihannya. Dan ketika pada saat ini orang-orang percaya kepada Yesus itu, jika iman kita benar, sebetulnya kita itu sudah di Perdos. Ya meskipun kita masih di dunia, tetapi hak hidup kekal itu sudah diberikan kepada kita. Jadi kita tinggal menunggu dan merawat Perdos itu jangan sampai lepas dari kita. Jadi kita mati dalam Kristus. Kalau Tuhan Yesus datang kita masih hidup, kita juga hidup di dalam Kristus. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, lawan Perdos adalah Sheol atau Hades. Hades atau Sheol menurut saya itu kuburan atau alam maut atau kerajaan maut, sebagaimana tertulis dalam Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkannya ke dalam lautan api. Jadi Sheol atau Hades itu kerajaan maut atau kuburan orang-orang yang tidak punya hak untuk menerima hak hidup kekal atau surga. Jadi mereka tidak melalui pengadilan, jadi langsung dibangkitkan terus dilempar ke lautan api. Jadi bandingkan Daniel 12 ayat 26, Yohanes 5 ayat 29b, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Lalu dilanjutkan, tetapi mereka yang
telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Itulah orang yang masuk dalam Seol atau Hades. Artinya orang yang tidak mempunyai hak jatah surga. Jadi berdasarkan ayat di atas, ke surga itu nanti setelah kebangkitan pertama. Ke surga dengan tubuh yang sudah diubah. Tubuh. Dari tubuh jasmani menjadi tubuh rohani. Dan orang masuk neraka itu besok kalau sudah kebangkitan akhir. Sebagaimana tertulis dalam Wahyu 20 ayat yang ke-15. Lalu bagaimana dengan Lukas 16 ayat 19 sampai 31? Yaitu tentang orang kaya dengan Lazarus. Ayat ini jangan dipisahkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Lukas 16 ayat 1 sampai 9 itu oleh LAI diberi judul perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Lalu ayat 10 sampai 18 diberi judul oleh LAI setia dalam perkara yang kecil atau nasihat. Lalu ayat yang 19 sampai 31 mestinya itu ditulis demikian, perumpamaan atau pengajaran orang kaya dan Lazarus yang miskin. Mestinya seperti itu. Jadi itu bukan fakta. Ayat ini sebuah pengajaran, peringatan bagi orang-orang yang kaya, yang menggunakan kekayaannya secara salah atau secara tidak tepat. Yang pertama yaitu orang kaya itu tidak memperdulikan Lazarus, orang miskin yang penuh borok. Artinya tidak punya belas kasihan. Jadi kayanya itu untuk kemewahannya sendiri, untuk menikmati kehidupannya sendiri. Ayat 28, dikubur di dalam maut itu bukan atau belum neraka, tetapi itu kuburan. Yesus menggambarkan seolah di alam maut itu sengsara seperti itu. Memang sengsara seperti itu, tapi nanti kejadiannya. Jadi belum sekarang. Padahal orang mati itu tidak ingat apa-apa, tidak sadar. Dan orang di neraka itu besok setelah menjelang akhir zaman, sebagaimana tertulis dalam Wahyu 20 ayat 10, 14 dan 15. Sekarang belum ada yang di neraka, masih dalam kuburan atau dasar laut bagi orang yang mati tenggelam. Yang kedua, orang kaya itu tidak memperdulikan pertobatan sebagaimana tertulis dalam ayat 25. Lalu yang ketiga ayat 27 sampai 30, orang kalau sudah mati itu sudah terlambat. Sebab ketika masa hidupnya sudah ada kesaksian Musa, sudah ada Alkitab, sudah ada Taurat waktu itu. Tetapi orang ini tidak memperhatikan. Dan saudara-saudaranya juga tidak akan bertobat meskipun diingatkan oleh orang yang bangkit dari kematian. Jadi ini sebuah pengajaran bagi orang kaya khususnya. Lalu pangkuan Abraham. Kalau pangkuan Abraham itu digambarkan surga. Abraham sendiri belum dibangkitkan. Abraham sendiri masih dalam kuburan. Abraham belum ke surga. Sebab ke surga itu bukan rohnya saja, tetapi sekalian tubuhnya yang telah diubah. Sebagaimana ditulis dalam Kejadian 25 ayat 9 dan 10. Ishak dan Ismail menguburkan dia, Abraham, dalam gua Makpela di padang Efron. Jadi Abraham belum dibangkitkan. Kenapa Yesus pakai analog Abraham? Sebab orang Israel punya paham dengan mengaku keturunan Abraham pasti masuk surga. Itu bisa jadi zaman perjanjian lama. Keturunan Abraham dan taat pada Taurat tentu saja. Tetapi pada perjanjian baru dimulai dari Yohanes. Jadi Yohanes mengatakan di sana ayat atau Matius 3 ayat 9,
Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Dan ingat, ke surga itu bukan hanya rohnya, tetapi dari tubuhnya yang sudah diubah menjadi tubuh rohani. Contoh, Henokh, Musa, Elia, dan Yesus. Pertanyaannya, apakah orang Kristen harus seperti Lazarus yang miskin dan borokan di sekujur tubuh agar bisa masuk surga? Ini kan tidak pernah disinggung. Yang disinggung Lazarus ke surga, orang kaya ke neraka. Tapi kalau dilihat faktanya berarti, kalau gitu orang Kristen harus seperti Lazarus, miskin dan borokan. Tentu saja tidak demikian. Ya. Jadi ini merupakan sebuah pengajaran khususnya ya bagi orang kaya itu. Dia salah menggunakan kekayaannya. Apakah orang Kristen tidak boleh kaya? Tentu saja boleh. Bahkan saya menjelaskan orang Kristen harus kaya. Kalau tidak kaya materi, ya kaya surga. Paling tidak seperti itu. Ada penafsiran. Orang sering menafsirkan ayat yang kurang tepat pada tempatnya. Sebab dia hanya terpaku pada satu ayat itu. Tidak mau membandingkan ayat yang lain. Satu contoh. Yohanes 11 ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ayat 24. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, mungkin ini khusus untuk Lazarus, ya, saudara Marta. Mungkin ayat ini diarahkan ke sana. Ya. Ayat di atas hidupnya itu kan setelah kebangkitan nanti. Bukan saat orang meninggal itu. Tetapi kebanyakan orang memahami seolah-olah mati itu sudah hidup di surga. Ini penafsiran yang kurang tepat. Sebab tubuhnya masih dalam kuburan. Yohanes 14 ayat 23 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi sekarang semua orang mati masih dalam kubur atau dasar laut bagi yang mati tenggelam, kecuali Henokh, Musa dan Elia serta Yesus, sebab Yesus belum datang menjemputkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya ingin menjelaskan definisi roh. Yang ini ada kaitannya dengan orang mati. Ada dua macam roh manusia. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan terdahulu, roh dalam arti napas hidup. Sebagaimana tertulis dalam Kejadian 2 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7, Yeskiel 37 ayat 9 dan 10. Yang kedua, roh manusia dalam arti angan-angan, perasaan, batin manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Roh di sini bukan dalam arti napas, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 11a. Jadi roh itu yang tahu orang itu sendiri. Jadi 1 Korintus 2 ayat 11a, siapa gerangan di antara manusia yang tahu
apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Lalu yang B, 1 Korintus 2 ayat 11, demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah itu sendiri. Contoh ya, saya ada di rantau, sedang bepergian. Angan-angan saya, pikiran saya, itu ada di rumah, mikir rumah. Ini kata lain, roh saya itu berarti pulang atau melayang-layang ke rumah saya. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Orang Jawa mengatakan, mandeng pucaing gono, nutupi baban songo, ngeningke cipta, neges marang kang maha kuwasa. Mungkin ini rohnya, atau angan-angan. Memang agak sulit ya, membedakan antara jiwa dan roh. Biasanya jiwa itu mengarah ke sifat atau karakter atau kelakuan. Contoh, ada orang mengatakan, oh memang jiwanya seperti itu. Di sini menyangkut kelakuan atau perbuatan. Ada lagi orang yang mengatakan jiwanya diselamatkan. Apa artinya? Berarti jiwa di sini mengarah ke kehidupan yang sudah dijamin keselamatannya, tenang. Bab hidupnya ada pengharapan, yaitu hidup kekal. Ada lagi orang yang mengatakan sakit jiwa, berarti orang yang tidak waras atau gila, depresi atau stres. Seperti contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Ini untuk membedakan atau lebih jelasnya, ya. Kalau tumbuhan itu hanya punya tubuh, tidak punya jiwa, tidak punya roh. Ini makhluk di dunia itu ada 3 ini. Ya. Tumbuhan tidak hanya punya tubuh, tidak punya jiwa, tidak punya roh. Lalu yang kedua, hewan. Hewan itu punya tubuh, punya jiwa, tetapi tidak punya roh. Lalu yang terakhir adalah manusia. Manusia itu punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Nah ini untuk membedakan antara tubuh, jiwa, dan roh. Itu dari 3 makhluk ini saya kira kita bisa membedakan. Lalu saya ingin menjelaskan tentang doa, doa dalam roh. Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya, biar ning, hanya roh kita yang berkomunikasi dengan Tuhan, tanpa terganggu siapapun. Dari dasar ayat itu, saya pilih waktu tengah malam, sunyi dan tidak terganggu oleh suara apapun. Biar roh saya langsung kontak kepada Tuhan. Diperintah doa untuk tutup mata, itu tidak ada. Ya mungkin penafsiran dari ayat ini, ayat di atas ini. Jadi biarlah hubungan kita dengan roh Tuhan secara pribadi. Sebab ada doa imamat dan doa lain yang bukan pribadi. Kalau doa pribadi itu bisa 1 jam, bisa semalaman. Silahkan. Saudara yang terkasih, kejadian-kejadian yang sering membuat dan orang terjebak. Ada seorang mengaku ketemu Tuhan Yesus, diajak jalan-jalan ke neraka, melihat seorang yang hancur tangannya, ya. Lalu orang itu ditanya, kenapa Tuhan orang ini? Sebab masa hidupnya orang ini sering menempeleng orang. Ya. Ada lagi yang mulutnya hancur, ya. Dikatakan semasa hidupnya orang ini sering ngata-ngatakan orang lain, ya. Dan lain sebagainya.
Apakah ini sebuah fakta? Bukan. Jadi ini adalah wahyu. Wahyu. Sebab di neraka itu bukan saat ini, tapi besok. Kalau sudah di akhir zaman. Jadi orang ini menerima penglihatan atau semacam mimpi atau wahyu. Jadi itu bukan fakta. Dan itu bukan nyawanya yang meluyur. Bukan. Atau nyawanya yang gentayangan. Tapi itu terjadi seperti mimpi. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Saudara dan Bapak Ibu yang terkasih, atau seperti Nabi Yeskiel, Nabi atau Rasul Yohanes dalam Pulau Patmos itu dia menerima penglihatan, dan penglihatan itu juga seperti wahyu. Seperti peristiwa di tsunami di Aceh itu katanya ada seorang pendeta yang menerima wahyu agar orang-orang ikut Natalan di tengah hutan, katanya Tuhan akan memberi perhitungan, yaitu bisa dikategorikan wahyu, apakah itu berbentuk mimpi atau apa. Ini juga pernah terjadi di sekitar tahun 2011. Itu saya pernah di Jogja itu mendapat SMS, katanya ada seorang pendeta itu menerima wahyu bahwa di atas Indonesia itu ada 2 cawan, yang satu cawan kutub, yang satu cawan berkat. Yang cawan kutub itu sudah hampir penuh, mau dimuntahkan di Indonesia. Tetapi pendeta itu mengajak semua warga Indonesia berdoa. Seminggu kemudian terjadi tsunami di Jepang. Itu mungkin cawan itu dimuntahkan ke sana. Itu mungkin. Ini berarti seperti wahyu. Ada sebuah penjelasan nyawa atau batas kemampuan. Jadi di masa kecil saya itu pernah mengalami sesuatu yang aneh, sesuatu yang pada malam itu ada 2 keramaian, ada 2 orang menanggap wayang. Pada sore hari saya itu tidur di satunya. Ketika saya bangun itu saya sudah ada di yang satunya. Saya bingung. Kenapa kok saya sudah ada di sini? Lalu paginya saya coba tanya kepada sepupu saya. Katanya saya memang terkenal sulit untuk dibangunkan. Katanya saya sudah dibangunkan. Saya sudah jalan sepanjang 200 meter. Tapi saya yakin pada saat itu saya sadar. Tapi ketika saya pindah di keramaian yang satu, katanya saya juga sempat duduk, sempat lihat, tapi saya tidur lagi. Tapi ketika saya bangun, saya bingung gitu. Nah, itulah yang terjadi. Saya yakin ketika saya jalan sepanjang 200 meter, itu saya sadar, sesadarnya. Tetapi alat perekam saya itu belum mampu merekam. Sehingga ketika saya bangun, saya tidak ingat apa-apa. Ini sebuah pengalaman. Ada orang mengatakan bahwa itu nyawanya belum masuk. Tapi menurut saya tidak. Jadi ketika saya jalan, saya sadar 100%. Tetapi daya rekam otak saya itu belum mampu merekamnya. Seperti contoh anak kecil. Anak kecil itu sehat. Tetapi orang bisa mengingat menjadi manusia itu paling tidak 3 tahun ke atas lah. Sebab apa? Alat perekamnya di sini belum normal. Ketika orang antara sadar dan tidak itu bisa jadi ketika dia sadar benar-benar ditanya nggak ingat. Karena perekamnya belum mampu merekam. Bagaimana dengan kejadian di on the spot yang orang meninggal keluyuran atau arwah gentayangan, itu saya yakin itu ulah iblis. Sebab seperti yang saya jelaskan di depan, orang mati itu mati.
artinya tidak sadar. Tidak sadar, sama sekali tidak sadar. Itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya, menurut pemahaman saya bahwa orang mati itu tidak ingat apa-apa. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, itu dibangkitkan, itu baru sadar, ya, baru ingat. Karena mati itu tidak ingat apa-apa, 1000 tahun, 2000 tahun, ya rasanya hanya 1 detik. Itu menurut pemahaman saya, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ada upaya iblis untuk mempengaruhi manusia, supaya manusia tidak bisa memahami bagaimana keadaan orang mati yang sebenarnya. Bagaimana ulah iblis untuk mempengaruhi manusia. Bagaimana ulah iblis untuk memperdaya manusia, sehingga cara memahami eskatologi ini menjadi salah-salah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Menurut saya, mungkin ada orang lain atau Bapak Ibu yang lain yang mempunyai pemahaman lain, silahkan. Tetapi pemahaman saya ini perlu saya bagikan atau saya sharekan, sehingga bolehlah menjadi perenungan. Demikian yang bisa saya sampaikan seputar eskatologi, sesi keadaan orang mati. Semoga menjadi berkat, dan mohon maaf apabila atas kekurangannya yang saya sampaikan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.